Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koyul Koima, Prodi PGMI. Saya akan mempresentasikan tentang menjelaskan fungsi pengendalian dan menjelaskan sistem informasi manajemen. MAPEL, Dasar-Dasar Manajemen, dosen pengampu Juhaina SEMM. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bertujuan untuk melakukan kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Pengertian dan tujuan pengendalian. Fungsi pengendalian controlling adalah fungsi terakhir dan proses manajemen. Tujuan sistem pengendalian adalah memastikan proses pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana dalam job description, memastikan keamanan aset perusahaan, memastikan ketelitian dan keabsahan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan daya akuntabilitas. Jenis dan macam pengendalian. Sistem pengendalian manajemen dapat dibagi menjadi 5. Pertama, pengendalian pencegahan. Yang kedua, pengendalian deteksi. Ketiga, pengendalian koreksi. 4, pengendalian pengarahan. Yang kelima, pengendalian kompensatif. Pengendalian pencegahan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. Yang kedua, pengendalian deteksi. Sesuai dengan namanya, pengendalian deteksi dimaksudkan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Yang ketiga, pengendalian koreksi. Melakukan koreksi masalah-masalah yang teridentifikasi oleh pengendalian deteksi. Tujuannya adalah agar supaya kesalahan yang terjadi tidak terulang-ulang kembali. Yang keempat, pengendalian pengarahan adalah pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Yang kelima, pengendalian kompensatif dimaksudkan untuk memperkuat pengendalian karena terabaikannya suatu aktivitas pengendalian. Macam alat dan cara pengendalian. Pengendalian ini dikenal atas beberapa macam, yaitu internal kontrol, eksternal kontrol, formal kontrol. Internal kontrol adalah pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Yang kedua, eksternal kontrol adalah pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Yang ketiga, formal kontrol adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern. Alat-alat pengendalian. Alat pengendalian yaitu ada baget, non-baget. Alat-alat pengendalian yang pertama baget, 2 non-baget. Cara pengendalian 1, pengawasan langsung. 2, pengawasan tidak langsung. 3, pengawasan berdasarkan kekecualian. Menjelaskan informasi sistem informasi manajemen. SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkannya supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Penggunaan komputer dalam sistem informasi manajemen. Berbasis komputer dapat berupa lembar Excel ataupun platform yang lebih kompleks. Yang ketiga, peranan manusia dalam sistem informasi manajemen adalah merancang, mengolah, mengoperasikan, membangun, dan menggunakan sistem tersebut sehingga informasi yang dihasilkan pada SIM akan memberikan manfaat bagi manusia dan bisnis yang dijalankan. Kesimpulan, fungsi manajemen pengendalian bertujuan untuk melakukan controlling atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Yang kedua, fungsi pengendalian controlling adalah fungsi terakhir dan proses manajemen. Ketiga, tujuan sistem pengendalian manajemen adalah memastikan proses pekerjaan dilakukan sesuai rencana dalam job description, memastikan keamanan aset perusahaan,
memastikan ketelitian dan keabsahan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan daya akuntabilitas. 4. Pengendalian pencegahan adalah untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. 5. Pengendalian deteksi adalah untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. 7. Pengendalian koreksi adalah untuk melakukan koreksi masalah-masalah yang telah teridentifikasi oleh pengendalian deteksi. 7. Pengendalian pengarahan. 8. Pengendalian pengarahan adalah pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dia lakukan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. 7. Pengendalian kompensatif dimaksudkan untuk memperkuat pengendalian karena terabaikannya semua aktivitas pengendalian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.